Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 7 Teori Perkembangan yang beranggotakan Mia Putri Handayani, Tasya Melinda, dan Nabila Betria Insani. Di sini kami akan memberikan informasi tentang fenomena karir dan burnout pada dewasa awal dalam perspektif psikologi perkembangan. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan aku Tasya Melinda. Di sini aku akan menjelaskan tentang teori perkembangan karir. Langsung aja ya. Nah, ini teori perkembangan dari Ginzburg. Yang pertama ada fase fantasi pada usia 11 tahun. Pada fase ini, proses individu dalam pemilihan kerja masih asal pilih tanpa pertimbangan kenyataannya dan hanya berdasarkan hayalan serta melihat kesenangan yang akan diperolehnya. Nah, yang kedua ada fase tentatif pada usia 11 sampai 17 tahun. Individu mulai bertanya kepada diri sendiri, apakah ia memiliki kemampuan yang cukup untuk pekerjaan yang diinginkannya? Yang ketiga ada fase realistik. Pada usia 18 sampai 20 tahun, individu bereksplorasi dengan memberikan penilaian atas pengalaman kerjanya yang nantinya bisa digunakan sebagai syarat untuk bisa memasuki lapangan pekerjaan. Nah, untuk slide berikutnya ada teori konsep diri. Yang pertama ada tahap perkembangan, dimulai dari masa kecil sampai 14 tahun, di mana kebutuhan dan fantasi adalah hal yang dominan. Pada usia 4 sampai 10 tahun, berfantasi ingin menjadi yang diinginkan. Pada usia 11 sampai 12 tahun, tingkah laku mulai berpengaruh pada karir dan mulai dipengaruhi kesukaan anak. Dan pada usia 13 sampai 14 tahun, mulai mempertimbangkan kemampuan kepribadian pekerjaan yang diinginkan. Yang kedua ada tahap penjajakan, dimulai dari usia 15 sampai 17 tahun mulai bisa memilih pekerjaan yang sesuai dengan dirinya. Kemudian pada usia 18 sampai 21 tahun sudah mengkhususkan pilihan pekerjaannya. Dan pada usia 22 sampai 24 tahun sudah bisa mengaplikasikan pilihan pekerjaannya. Ketiga ada tahap pemantapan. Pada usia 23 sampai 44 tahun, individu mulai masuk ke dalam dunia pekerjaan yang sesuai dengannya sehingga merasa nyaman dan bekerja keras. Keempat ada tahap pemeliharaan. Usia 45 sampai 57 tahun, individu sudah menetapkan pilihannya pada satu karir saja sehingga mereka tinggal menjaga karir tersebut. Yang kelima ada tahap penurunan. Pada usia 60 tahun, pada fase ini sudah mengalami penurunan kinerja dan mempersiapkan rencana untuk pensiun. Nah, di slide terakhir ada teori tipe kepribadian menurut John Holland. Yang pertama ada realistik, individu memiliki minat pekerjaan. Yang kedua ada investigatif, sangat terganggu oleh situasi yang sangat emosional dan biasanya dipandang sebagai penyendiri dan sangat cerdas. Tiga ada artistik, kreatif dan sangat menikmati bekerja dengan ide-ide untuk mengekspresikan dirinya dengan cara yang berbeda. Yang keempat ada sosial, memiliki orientasi menolong, mereka menikmati kegiatan dan mengembangkan suatu pekerjaan. Yang kelima ada wira swasta, tipe lebih mendominasi orang lain dan tipe yang pandai dalam mengatur kerja orang lain untuk mencapai tujuannya. Dan yang keenam ada konvensional, tipe yang sangat baik dalam lingkungan dan pekerjaannya terstruktur dengan baik. Halo, perkenalkan saya Mia. Selanjutnya yaitu ada burnout. Burnout adalah kondisi patologis akibat stres yang berkepanjangan yang menyebabkan munculnya perilaku maladaptif karena fisik dan emosi yang terkuras. Selain itu, burnout juga dapat memunculkan hilangnya motivasi dan merasa tidak kompeten serta produktivitas dan pencapaian yang menurun. Ada beberapa gejala burnout. Yang pertama yaitu kelelahan fisik, yang kedua kelelahan emosional, ketiga kelelahan mental, dan yang terakhir ada feeling of low personal accomplishment, berperasaan bahwa dirinya memiliki kemampuan kerja yang rendah. Selanjutnya yaitu ada penelitian tentang burnout. Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah telah melakukan penelitian tentang pengaruh work-family conflict dan faktor demografik terhadap burnout. Penelitian ini dilakukan di sekolah swasta di Jakarta, mulai dari SD, SMP, hingga SMA sebanyak 293 orang dan guru jika memenuhi kriteria. Penelitian ini menggunakan 3 skala baku yang telah diadaptasi, yaitu skala burnout, skala work-family conflict, dan skala self-efficacy. Hasil dari penelitian Fakultas Psikologi UIN yaitu time-based conflict, strain-based conflict,
Dan behavior-based conflict dari variabel work family conflict memiliki pengaruh yang signifikan terhadap burnout, serta wanita sering menunjukkan tingkat burnout yang lebih tinggi dibandingkan pria. Halo, aku Nabila yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah dampak dari fenomena karir dan burnout pada dewasa awal. Yang pertama adalah motivasi menurun. Motivasi akan menurun sehingga seseorang yang mengerjakan pekerjaannya hanya dianggap sebagai kebiasaan saja dan selalu bekerja di bawah rata-rata kemampuannya. Yang kedua yaitu ketidakpuasan kerja. Ketidakpuasan kerja apabila para pekerja mengungkapkan keluhannya dan memperoleh reputasi sebagai sumber dari kegaduhan yang dibawa oleh pekerja satu ke pekerja yang lainnya. Yang ketiga ada pengangguran. Pengangguran yang tingkatnya bergantung pada 3 kondisi, yaitu apabila pengangguran tersebut sukarela, maka efeknya akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan orang yang menganggur karena terpaksa. Apabila pengangguran terjadi dalam jangka waktu yang relatif pendek, maka pengaruh psikologisnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang menganggur lama. Khususnya apabila standar hidupnya telah berubah secara cepat sehingga mereka harus segera mendapatkan pekerjaan, maka hal tersebut akan lebih menderita. Yang keempat, keluarga dan lingkungan sekitar. Peran dari pekerjaan dan keluarga secara mutual dan tidak akan bisa disejajarkan dengan beberapa hal lainnya. Hal ini biasanya terjadi saat seseorang dituntut dalam pekerjaannya, dan hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh tuntutan yang didapatkan dari lingkungan sekitarnya. Lalu, bagaimana kontribusi praktis dari fenomena karir dan burnout pada dewasa awal ini? Yang pertama adalah selalu berpikir matang. Kita sebagai manusia dalam menghadapi segala masalah diharuskan untuk berpikir matang agar mengurangi resiko yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selanjutnya adalah memiliki kemampuan sesuai dengan minat. Memiliki kemampuan yang sesuai dengan minat kita agar kita bisa menjalankan karirnya dengan baik. Yang ketiga ada meminta bantuan. Kita harus bisa menjadi wadah bagi orang yang ingin bercerita, meminta bantuan, serta mencari solusi terhadap individu yang sedang mengalami permasalahan dalam hidupnya. Dan hal tersebut tentunya bisa menghindari terjadinya burnout pada diri individu. Berikut adalah pemateri hari ini. Ada Mia Dwi Putri Handayani, Tasya Melinda, dan saya sendiri Nabila Betria Insani. Sekian materi fenomena karir dan burnout pada dewasa awal ini. Terima kasih yang telah menonton sampai selesai. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.